yang kita adakan pada siang hari ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Namun kita juga yakin sebagian besar dari kita mungkin hanya mengenal namanya aja Bapak Mislin. Nah, saudara sekali inilah beliau Bapak Mislin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selama kita dengar pembangunan di Tanjung Berawau utamanya dan Kabupaten Deli Serdang juga umumnya. Sini selalu memperhatikan, yaitu dan terakhir kita dengar ada suatu masjid yang sangat megah itu di perumahan Allah sendiri. Barang siapa yang selalu berinfak maka akan ditambah dan ditambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu putra beliau yaitu Bapak Aldi Hidayat. Sama seperti Pak Mislin, mungkin kita mengenal Bapak Aldi Hidayat ini hanya sebatas nama ataupun sebatas gambar yang terdapat pada spanduk-spanduk yang tertempel. Beliau diamanahkan yaitu mempunyai suatu jabatan yaitu sebagai Ketua KONI, Pak ya, Persatuan Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Dan juga banyak lagi jabatan yang beliau diamanahkan oleh beliau. Salah satunya tempo hari beliau pernah masuk pada siaran televisi IP1 itu Pak, kalau nggak salah acara 17 Agustus di Peston Pak ya. Nah, beliau sebagai tokoh dari masyarakat Tanjung Merawa sekaligus sebagai pendana kegiatan perlombaan pada 17 Agustus tersebut. Itulah sekilas tentang Pak Aldi Hidayat. Namun begitu juga banyak yang tidak kita ketahui pastinya tentang jabatan beliau yang tidak terekspos ataupun tentang daripada perbuatan beliau juga yang tidak terekspos. Dan salah satu yang perlu kita pertanyakan nanti bersama menjadi pertanyaan bagi kita mungkin selama ini, pada spanduk itu tertuliskan ada rumah aspirasi. Jadi maknanya kita kan tidak tahu nih apa makna daripada rumah aspirasi dan juga bagaimana sebetulnya tujuannya. Yang pertama. Yang kedua, Pak Aldi Hidayat ini kan secara daripada finansialnya sudah oke dan mumpuni, tetapi masih mempunyai keinginan untuk menjadi calon DPRD Deli Serdang. Tentu ada tujuan tertentu. Apa tujuan daripada Pak Aldi Hidayat untuk menjadi calon daripada DPRD, anggota legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang ini? Nah, langsung saja Pak Ibu, untuk mengetahui daripada jawaban-jawaban daripada pertanyaan kita tersebut, kita berikan waktu dan kesempatan kepada, inilah dia Bapak Aldi Hidayat Mislin, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ibu-ibu. Ya, yang di sana pun ibu-ibu, nggak ada suaranya nih Bu. Sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang dimana kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana kita diberikan syafaatnya di yaumil kelak akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Deli Serdang, yang mana tujuan saya sebenarnya Bu, untuk menyuarakan suara aspirasi masyarakat, keluh kesah masyarakat. Apa saja sih selama ini banyak yang tidak tertampung. Dan dari situ juga saya membangun rumah aspirasi Nasdem yang berada di Jalan Pahlawan, dekat depan Apotik Nursada Bu, di dekat tali air, pas di dekat kuburan pahlawan itu. Pas juga di samping sebelahnya adalah kantor KONI, yang mana saya juga yang mendanai untuk pembuatan kantor KONI.
Dan di situ juga bisa kita ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin membuat KTP ataupun KTP bapak ibu ada yang rusak, kakak pengalihan kakak juga ibu, kita juga pembuatan akte dan ada juga ambulan gratis. Mungkin ibu-ibu ataupun bapak-bapak sudah sering melihat ambulan kita berlalu lalang di Gapen ini, Dusun Ampat. Kita sudah menjalankan ambulan itu gratis bu, tanpa dipungut biaya. Untuk menjemput ataupun mengantar itu kita tidak ada mengambil sepeser pun uang. Dan apabila pun nanti ada ketahuan supir, wah ini kayak supirnya yang bermasalah kadang ada ya. Dia meminta dan ibu harus wajib melaporkan ke saya ataupun ke sama Bu Epi. Ibu Epi orang yang bekerja di rumah aspirasi Nasdem. Nah, jadi nanti ibu kalau apabila ada keluh kesah, ibu bisa menjumpai Bu Epi. Di situ jam kerja untuk rumah aspirasi Nasdem dari jam 8 sampai jam 5. Apabila ada buat janji bisa juga kita sampai jam 8 malam bu. Kita tunggu untuk partisipasinya ibu datang ke rumah aspirasi Nasdem. Dan program-program kita nanti akan dijelaskan juga sama Bu Epi yang sudah berjalan apa saja program kita untuk kedepannya. Dan satu lagi, insya Allah ayahanda saya membuat satu program untuk masyarakat yang terutamanya di Dapil 2, Dapil yang bakalan saya pimpin untuk pembuatan tembakau murah, pasar murah nanti bakalan kita buat dengan adanya KTA seperti izin. Ini mungkin sudah ada terdata juga di Pak Sakti. Pak Sakti mengumpulkan KTP. Ini untuknya bu, gunanya untuk pembuatan KTA Nasdem. Nah, dari nanti kita membuat sembako murah nanti bu. Di sini ada kode kita AHM. Jadi apabila masyarakat yang mempunyai KTA juga mungkin, tapi nggak ada AHM-nya ataupun KTP-nya yang kita masukkan ke akun relevan saya tidak terdata, nanti bakalan ada kita buat untuk penanganannya juga. Kartu tanda pengenal saya, kartu penggantinya nih. Nah, jadi apabila orang masyarakat di tempat ini tidak mempunyai KTA, bisa kita gantikan dengan ini. Jadi lebih tepat dia sasarannya. Kemana saja, untuk apa aja ini. Nah, jadi nanti seterusnya bakalan kita dijelaskan juga sama Bu Epi untuk program-program selanjutnya. Sekian dari pengenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Terangan Nobita. Kedudukan saya di Rumah Aspirasi adalah sekretaris dari KLD atau penanggung jawab penuh di Rumah Aspirasi. Perlu ibu-ibu, rekan-rekan, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik semua yang hadir di sini maupun yang mendengar di dalam rumah, mungkin ada di dalam rumah, mungkin karena panas tidak mau bergabung. Rumah Aspirasi adalah ideator dari Kak Haldi. Kita kalau di Nasdem kita panggil itu kakak, bukan bapak, tapi kakak. Berdiri pada tanggal 6 Juli 2022 baru. Adapun tujuan beliau mendirikan sebuah rumah aspirasi adalah tujuannya seperti yang udah beliau ungkapkan semula, bahwasanya beliau melihat di sekitar, khususnya untuk warga Tanjung Murawa, banyak penduduk warga-warga kita yang keluh kesah mengenai tentang kesehatan, khususnya tentang kesehatan ya ibu-ibu ya, tentang kesehatan, tentang pekerjaan. Mereka pikir kemana kami harus mengeluh aspirasi kami ini, sementara kok tidak ada yang menampung. Jadi karena beliau selalu terjun melihat kesana kemari, kok ada selentingan, kok orang mengeluh tentang kesehatan, mengeluh tentang ini itu. Jadi beliau menginisiatif mengajukan dulu kepada ayahanda beliau, mengungkapkan maksud baik, tujuan baik mulia beliau. Alhamdulillah disambut dengan baik dengan ayahanda Pak Mislin, dan disambut dengan juga wakil Bupati Pak Usut
untuk ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan aspirasi. Rumah aspirasi adalah suatu rumah yang berbentuk untuk menampung semua segala aspirasi keluh kesah masyarakat, khususnya Tanjung Merawa, umumnya Dapil 2, Kecamatan STM Hilir, STM Hulu, Gunung Muria, dan Bangun Purba. Jadi siapapun warga Tanjung Merawa yang mempunyai keluh kesah aspirasinya, silakan dengan terbuka, pintu kami terbuka dengan lebar, dimulai dari hari Senin sampai Minggu, tidak ada tutup, kami selalu buka. Kalau di jam kerja kami yaitu dari jam 8 sampai jam 5 sore pada hari Jumat. Tapi pada hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 4. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir pada waktu begitu kami mau tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian hadir untuk mengeluh kesahkan masalah keluh kesah ibu-ibu, kami tampung sampai jam berapapun. Kita terbuka, bukan karena jangan takut, udah jam 5 tutup rumah aspirasi, jangan. Datang aja. Paling telepon ke nomor saya, nanti saya akan berikan nomor saya. Telepon Bu Epi, Mbak Epi, Kak Epi, D Epi, masih di tempat di kantor, kami mau datang. Silakan, dengan kalau bisa 20 saya terima, tapi karena khususnya 10 jari, nggak mungkin kaki ikut kan Bu, saya akan terima. Jadi di dalam aspirasi ini banyak yang udah kita kerjakan, terutama saat ini adalah dua fungsi rumah aspirasi. Fungsi yang pertama yaitu tentang penerimaan segala aspirasi masyarakat, khususnya Tanjung Merawa. Fungsi kedua yaitu mungkin rumah aspirasi Partai Nasdem. Kenapa dikatakan Partai Nasdem? Yaitu kebetulan Kak Aldi ini adalah dia ada niat baik dia mulia dia menjadi bacalek legislatif di Partai Nasdem. Makanya lah dia fungsinya juga jadinya fungsi dua. Satu untuk keperluan kita dan satu untuk keperluan semua menuju 2024. Jadi mohon dukungan ikhlas untuk ibu-ibu, rekan-rekan, bapak-bapak di sini untuk di tahun 2024 untuk mendukung ananda kita Kak Aldi untuk bisa menjadi wakil rakyat kita. Dia bukan bos kita suatu saat nanti dia berdiri, dia adalah wakil rakyat. Kita bosnya loh, kita bosnya masyarakat. Dia wakil, dia harus mendengarkan segala aspirasi kita, keluh kita, mau kita, dia harus menerima. Betul kita ibu, bapak-bapak? Jadi pada saat nanti insya Allah kalau Allah mengabulkan menjabah doa kita semua, ketika beliau mengangkat menjadi ketua salah satu anggota DPRD, kita bosnya loh, kita wajib menyuruh dia. Kak Aldi, ini kan ini, dia kan wakil rakyat, ya kan? Ya harus. Jangan pilih-pilih, aku pilih itu aja lah, kenapa? Itu cantik, itu bohai, itu ini, nggak bisa. Kita bisa menuntut, ya kan? Jadi mulai sekarang kita tunjukkan, Kak Aldi kita tunjukkan kepada warga, khususnya Dusun 4, inilah maksudnya, insya Allah apa yang ada pada dia saat ini, mudah-mudahan di tahun 2004 nanti sampai seterusnya, inilah dia, sosok dia. Jadi keinginan kami, bantuan kami yang dibutuhkan dari khususnya ini untuk Dusun 4 adalah pengumpulan KTP. Mohon izin, pengumpulan kami itu adalah dukungan utama kontribusi dari ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, khususnya untuk Dusun 4 untuk tahap awal membantu biar tercapainya keinginan Kak Aldi dengan cara kita kumpulkan KTP kita, KTP asli. Kita di sini kita kan ada Dusun 4, kita ada TS-nya dengan Pak Sakti, dengan siapa Pak? Dengan Bang Basri. Bang Basri adalah satu letting saya. Basri mana nih Basri? Pak Basri. Pak Basri dengan Pak Sakti. Jadi bagi ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang belum mengumpulkan KTP, mohon izin silakan memberikan foto KTP asli, tidak fotokopi, karena kalau fotokopi dia tidak bisa terdeteksi, tidak bisa kita buat KTA-nya. Jadi mohon izin, mohon maaf, dengan keikhlasan hati kami hanya memohonkan selembar foto KTP asli. Kalau memang fotonya itu buram, alangkah baiknya ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian memberikan foto itu, foto KTP dengan orangnya. Jadi nanti
bentuknya itu nanti tidak berdasarkan KTP fotonya. Jadi nanti fotonya itu dari fotonya KTP gambarnya foto kita sekarang. Namun pun kalau emang KTP-nya itu memang udah jelas, tidak jadi masalah. Rekan-rekan sekalian, udah menjadi pendukung awal dari Kak Aldi untuk menuju 2024 menjadi anggota DPR Legislatif 2. Nanti setelah terkumpul, terinput, kita akan dikeluarkan mohon izin KTA, kartu tanda anggota. Contoh ini ya kan, Mardiansyah Siregar ada di sini. Nanti ini KTA yang ada 128, Kak Aldi akan serahkan kepada Pak Sakti bahwasanya udah selesai KTA-nya. Jadi di dalam KTA ini mohon penjelasan ibu-ibu, bapak-bapak. Dari sekian banyaknya nanti KTP yang diberikan Pak Sakti, khusus untuk Pak Sakti dengan Bang Basri selaku TS tempat, misal 150 KTP yang udah Bapak antarkan ke kami, ke rumah aspirasi, tapi yang bisa semua terdaftar, tapi yang terprint tercetak sekitar 130, misal 20 lagi kemana? Pasti bertanya, di antara 20 itu kemana? Tidak terdaftar, tidak tercetaknya karena dibuat KTP ini, dia tidak bisa ini, KTP ini gini, KTP ini sudah pernah terpakai, dalam arti kata kita tidak tahu, namanya kita dulu kan Bu, zaman dulu, ini sembako, oh ini KTP, no, kayak iya kan, boleh kita coba KTP, apa ini beras, no, nggak peduli, besok-besoknya kayak mana kita nggak peduli ya kan, nah, jadi ini jangan beranggapan, ini adalah KTP yang dikeluarkan Partai Nasdem atas nama Rumah Aspirasi Aldi Hidayat Muslim. Ingat, bukan dari kartu anggota Nasdem pusat atau Deli Serdang. Ini khusus dibuat dari Rumah Aspirasi Partai Nasdem Aldi Hidayat. Untuk ambulan gratis, supirnya adalah kita bisa manggil Pak Pepeng. Silakan Pak Pepeng. Ini adalah super utama kita. Udah, super 2 kita adalah Bang Yang PM. Silakan yang mana orangnya? Ajudannya 1 Yang PM, ajudan 2 Bang Amir. Bang Amir mana? Ini adalah kadus kita juga. Jadi kita ada keluarga kita yang meninggal dunia, langsung telepon. Jangan malu-malu, langsung telepon bahasa kami butuh ambulan. Kami butuh ambulan. Jadi kapanpun kami butuh ambulan itu tiba-tiba bisa meninggal di rumah sakit. Minta kalau di rumah sakit kita pasti mau ambulan kita mahal. Kita bukan ini ya karena kita aku punya mau. Jangan dibilang ambulan gratis ya Bu. Sekarang tanamkan di hati kita. Aku udah punya ambulan kok. Namanya aku keluarga rumah aspirasi. Namanya aku keluarganya Kak Aldi. Bener kan? Kalau kita mengatakan masih ambulan gratis kayaknya kok kurang ini gitu. Tapi kan aku udah punya keluarga dari rumah aspirasi Nasdemnya Kak Aldi, berarti aku kan punya kepemilikan saya juga. Jadi telepon, kalau mau dikebumikan di mana, jam berapa, telepon jauh-jauh hari, nanti ambulans stay. Udah gitu, kalau memang ibu-ibu yang tidak mempunyai STM, kalau memang tidak punya STM, fardu kifayah kita sediakan. Tapi dengan catatan, lapor dulu kepada Pak Sakti atau apa betul-betul dia mau tidak mempunyai fardu kifayah ya Pak Sakti. Jadi nanti akan kita sediakan fardu kifayah itu. Jadi ahli bait musibah tidak usah pikir-pikir gitu. Bisa mengeluarkan kis tapi bisa membantu dalam arti kata. Apabila terjadi urgent itu kita darurat, kita sakit. Di dalam rumah itu sakit, dia tidak mempunyai BPJS. Tapi dia tidak mempunyai kis. Bisa kita bisa bantu langsung ke dinas sosial dengan catatan ibu membawa berkas-berkas yang udah diperlukan, fotokopi dengan yang asli KTP yang sakit kakak, dan surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui atau dileges dengan camat. Itu kita bawa si sakit langsung ke UGD. Nanti kalau ditanya sama perawatnya, ini pasien apa? BPJS lagi diurus. Langsung yang bersangkutan salah satu keluarga yang sakit dengan kami nanti ke dinas sosial gitu.
akan kami arahkan ke dinas sosial berjumpa dengan siapa. Selanjutnya nanti keluarga yang ini. Tapi dengan catatan, Ibu, satu lagi, di dalam kakak yang sakit, jangan ada satupun BPJS mandiri. Dalam berkata mandiri itu kita bayar sendiri, itu akan ditolak langsung. Jadi kalau dia bersih, KTP-nya itu, kakaknya itu bersih, dia tidak ada BPJS, tidak mempunyai BPJS, itu langsung dibuat diklaim bahwasanya dia bisa mempunyai KIS. Tapi kalau salah satu di antara kakak itu, misalkan kita orang tua tidak, rupanya anak kerja, dia punya BPJS mandiri, dia belum pecah, kita ditolak. Karena dalam satu keluarga itu ada pula yang punya BPJS mandiri gitu. Berarti kalau dia cuma punya BPJS mandiri, berarti dia kan mampu. Tapi kalau dia sama sekali bersih, murni, dia akan langsung dibuat BPJS-nya bahwasanya ini bisa layak mendapat KIS. Karena udah kita pernah coba seperti itu. Dan yang bisa pun nanti sakitnya itu tidak semua penyakit bisa diterima. Tidak semua penyakit. Ya hanya kalau kanker kayaknya tidak, kalau untuk BPJS ya. Sekarang dia punya sedikit berapa ruang yang bisa untuk ini, yang diterima untuk kesehatan. Kalau ada penyakit gula, Bu, kalau di bawah 300 dia tidak bisa menginap, dia hanya berobat jalan. Tapi di atas 400 dia rawat inap. Tapi kalau 300 dia tidak, itu hanya dia bersifat rawat inap. Ya ma'bud hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa li azimi sultanik. Wa tamdi lana biha jami'al hajat. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت وسار الدنيا وسار الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية وسلامة على هذه أهل البيت منا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak kenal kan? Kenal dengan kan? Baru aku lihat siap. Mau Sidimpuan mau Jakarta siap. 20 tahun yang lewat Pak. Saya masih miskin tapi udah bantu dia. Akhirnya saya kenal lagi kenal. Ya, nanti rumah. Nanti.